Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah yang terjadi di Filipina yang lagi ramai diperbincangkan. Sebuah keluarga maguat yang ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Dan kisah kali ini sama halnya dengan yang ada di film Orphan, yang merupakan serial drama thriller yang mengisahkan sebuah keluarga mengadopsi seorang anak bernama Esther dari panti asuhan. Namun siapa sangka Esther yang dikisahkan seperti gadis kecil yang baik adalah seorang psikopat yang sadis. Tonton videonya sampai habis ya sahabat onlineku. Keluarga Magua terdiri dari sepasang suami istri dan dua orang anak. Sepasang suami istri itu bernama Cruz dan Lovella Maguat. Sedangkan anaknya bernama Crystal Gwen Maguat berusia 18 tahun atau biasa dipanggil Ate Gwen. Dan adiknya Crystal Lois Maguat berusia 16 tahun atau biasa dipanggil Boboy. Mereka tinggal di Barangay Bagontapai, Melang, Kota Batu Utara, Filipina. Keluarga Maguat dikenal sebagai keluarga yang sangat baik, sopan, dan ramah dengan tetangga dan lingkungan sekitarnya. Kedua orang tua Gwen dan Lois adalah orang yang bekerja di dunia pendidikan. Ayahnya seorang guru di Mariano Untal National High School dan ibunya merupakan kepala sekolah. Gwen kuliah di University of Southern Mindanao jurusan keperawatan. Sedangkan Lois masih menduduki sekolah menengah atas dan memiliki mimpi yang cukup tinggi, juga bercita-cita menjadi seorang pengacara. Selain berprestasi di usia mereka yang cukup muda, Gwen dan Lois juga disukai banyak orang karena sifatnya yang ramah, penurut, dan akrab dengan teman-teman dekat mereka. Keluarga Maguat adalah keluarga yang sangat sederhana dan bahagia. Kisah keluarga Maguat ini bermula dari hadirnya seorang gadis bernama Jenny Sabiel Emulin yang berusia 17 tahun masuk ke dalam kehidupan mereka. Awal mula masuknya Janice di keluarga Maguat yakni saat Gwen berkunjung ke rumah sepupunya dan berkenalan dengan gadis bernama Jenny Sabiel. Janice mengaku kepada Gwen kalau dirinya adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan hidupnya sebatang kara. Janice duduk di bangku SMA kelas 3. Dari pertemuan itu, keduanya menjadi lebih akrab. Menurut Gwen, Janice adalah orang yang baik dan menyenangkan. Gwen yang merasa iba pun akhirnya membawa Janice ke rumahnya untuk berkunjung dan memperkenalkannya kepada orang tua serta adiknya. Gwen juga memohon kepada orang tuanya untuk mengizinkan Janice tinggal bersama mereka. Dan akhirnya orang tua Gwen juga menyetujuinya. Janice pun ingin ikut tinggal bersama mereka dan dengan senang hati akan melakukan pekerjaan rumah tangga di sana. Janice hidup serba berkecukupan setelah tinggal dengan keluarga Maguat. Mulai dari biaya makan hingga pendidikan ditanggung oleh orang tua Gwen. Orang tua Gwen juga sangat menyayangi Janice dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Bahkan Lois juga rela memberikan kamarnya untuk Janice, sedangkan dia sendiri tidur di sofa. Awal-awal kedatangan Janice di keluarga Maguat ini masih hidup tenang dan baik-baik saja. Hingga suatu hari tabungan pribadi keluarga Maguat yang disimpan di kamar orang tua Gwen hilang. Tabungan itu bernilai 10.000 peso atau sekitar 2,8 juta rupiah. Padahal selama ini tidak ada barang apapun yang pernah hilang di dalam rumah tersebut. Orang tua Gwen kemudian memeriksa setiap ruangan. Setelah memeriksa ke setiap sudut, mereka menemukan sejumlah uang di dalam tas Janice yang tidak lain adalah tabungan keluarga Maguat. Dengan bujukan Gwen, masalah tentang pencurian yang dilakukan Janice pun dimaafkan dan kedua orang tuanya hanya bisa memberikan beberapa nasihat kepadanya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan Janice hanya bisa terdiam dan menangis. Pada tanggal 10 Desember 2021, terjadi peristiwa yang sangat memilukan bagi keluarga Maguat. Saat Cruz sedang bekerja, tiba-tiba dia mendapat sebuah panggilan dari salah satu rekannya yang mengatakan bahwa Janice mengunggah sebuah status di media sosialnya.
Dalam unggahan tersebut, Janice menulis jika di dalam rumahnya sedang terjadi perampokan dan meminta seseorang untuk menolongnya. Mendengar berita itu, Cruz langsung tancap gas pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah, keadaan sekitar rumah terlihat sepi. Pintu rumah juga terkunci. Cruz kemudian mengelilingi rumahnya sambil memanggil nama anak-anaknya. Sesampainya di pintu belakang, Cruz membuka paksa pintu yang terkunci. Setelah berhasil membuka pintu, Cruz melihat beberapa peralatan dan pecahan kaca berhamburan di lantai. Cruz kemudian masuk ke ruang tengah dan menemukan kedua anaknya, Gwen dan Lois, terbaring di lantai dalam keadaan tidak bernyawa. Sedangkan Janice tidak terlihat. Cruz kemudian memanggil Janice dan Janice pun keluar dari kamarnya dengan rambut yang masih basah dan terlihat ketakutan. Janice kemudian menceritakan kepada Cruz bahwa ada 3 orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah dan melakukan perampokan, lalu menyerang Gwen dan Lois. Sedangkan Janice berhasil selamat karena bersembunyi di dalam kamar. Setelah mendengar pernyataan Janice, Cruz segera menghubungi pihak berwajib. Saat polisi melakukan olah TKP, polisi menemukan kejanggalan. Polisi tidak menemukan kerusakan yang terjadi di rumah itu. Pintu rumah pun terkunci, tidak ada tanda-tanda orang masuk secara paksa. Selain itu, tidak ada satupun barang yang hilang di dalam rumah dan membuktikan bahwa motif pelaku bukan untuk mencuri. Hal ini juga didukung kuat dengan ditemukannya alat yang digunakan pelaku, yaitu palu dan tongkat baseball, di mana kedua alat ini berasal dari rumah sendiri dan hanya anggota keluarganya yang mengetahui letak penyimpanan alat tersebut. Bukti lain berupa sekantong plastik yang berisi pakaian remaja wanita penuh darah juga ditemukan di sekitar pekarangan rumah keluarga Maguat. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyimpulkan Gwen dan Lois meninggal karena kehabisan darah akibat pukulan. Dari luka yang diderita Gwen dan Lois, polisi menduga si pelaku memiliki amarah atau dendam pribadi pada Gwen dan Lois. Pada tanggal 16 Desember 2021, kepolisian mengungkapkan hasil penyelidikan yang sangat mengejutkan. Hasil penyelidikan itu membuktikan bahwa Janice Sabial Emulin adalah pelaku pembunuhan Gwen dan Lois. Hal ini diungkapkan berdasarkan sidik jari yang ditemukan. Setelah diperiksa oleh polisi, Janice pun mengakui kejahatan yang dilakukannya. Dia mengungkapkan kalau dirinya merasa iri dengan Gwen dan Lois yang memiliki keluarga harmonis dan orang tua yang begitu sayang kepadanya. Janice bertekad ingin menjadi anak satu-satunya di keluarga Maguat agar bisa mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari Cruz dan Lovella. Bahkan Janice juga memanggil papa mama setelah peristiwa itu yang belum pernah dia ucapkan sebelumnya. Setelah peristiwa itu, banyak yang bersimpati atas meninggalnya keluarga Maguat. Fakta tentang siapa Janice sebenarnya dan latar belakangnya pun bermunculan. Seseorang menemukan postingan yang diunggah pada 22 September 2013 lalu. Unggahan itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang menemukan anak kecil berusia 8 tahun di atas kapal sendirian. Anak itu diketahui bernama Janice Sabial. Kemudian anak itu pun dibawa dan dirawat di sebuah panti asuhan selama bertahun-tahun. Selain itu, seseorang yang mengaku adik diri Janice juga membuat pernyataan bahwa orang tua Janice masih hidup sampai sekarang. Namun saat Janice masih kecil, kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Setelah keduanya bercerai, Janice dan adik-adiknya hidup berantakan sampai akhirnya tinggal di panti asuhan. Seiring berjalannya waktu, Janice kembali dipertemukan dengan keluarganya dan tinggal bersama dengan mereka. Akan tetapi, Janice tidak sanggup hidup dalam kemiskinan dan lingkungan yang kumuh, sehingga kabur dari rumah bersama dengan pacarnya. Hidupnya terus kehilangan arah sampai ia bertemu dengan Gwen, putri keluarga Maguat yang dia habisi dengan tangannya sendiri. Setelah terbukti menjadi pelaku pembunuhan Gwen dan Lois, Janice ternyata tidak bisa dihukum karena aturan negara Filipina yang melarang anak berumur 17 tahun ditetapkan sebagai kriminal. Sehingga Janice hanya berada di bawah pengawasan Departemen Sosial Negara Filipina. Terpukul dengan keputusan tersebut, keluarga Maguat menangis sambil meminta agar aturan yang bersangkutan segera direvisi dan memberikan keadilan bagi mendiang anak-anaknya. Banyak sekali yang menyayangkan kejadian ini.
Semua orang telah mengutuk Janice, benar-benar anak yang tak tahu diri. Sudah diterima di keluarga barunya, bahkan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Bukannya bersyukur, malah pembalasannya seperti itu. Semoga Janice segera mendapatkan keadilan atas kejahatan yang dilakukannya. Dan semoga Gwen dan Lois beristirahat dengan tenang. Juga ayah dan ibunya diberikan ketabahan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.